Gila gila gila. Inilah salah satu alasan kenapa Sandika adalah the best caster in the Nggak nggak world. nggak 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 Tapi nggak. tapi tim terbaik di dunia karena sudah memenangkan back to back PMGC kali ini bakal langsung mendapatkan tantangan baru lagi. Jimmy langsung bisa mendapatkan satu player begitu saja first blood untuk Jimmy. Gatka berdarah terjadi kembali di sini. Ya ini kalau orang Jawa bilang tuh tambeng ini, dikasih tahu Oi, kagak diikutin gitu, ngeweng ini si pemain-pemain ngewek. power. Mereka udah tahu apa yang akan mereka hadapi kalau turun di sini dan mereka masih lagi turun di sini lagi kedua kalinya, bahkan saat ini keadaannya semakin buruk untuk mereka, semakin jahat pemain-pemain Envy Mhm. karena kalau kita lihat justru langsung hilang satu player dari tim power di awal-awal dan power pun masih berada di peringkat 12. Mereka ngelawan peringkat pertama klasemen sementara. Apa yang Power Aduh. harapkan sebenarnya? Ngeyel ya, ngeyel banget Ngeyel. loh, bahkan mereka entah kenapa gitu, masih aja pede, Scream udah ketemu, ini juga evaluasi sudah dijalankan. Tadi sempat gue lihat di facecam mereka udah Ya tos-tosan, mungkin itu adalah tos-tosan, "Yuk bisa yuk ratain Nova di Gatka," tapi kita lihat apakah nanti malah mereka yang rata atau mereka yang meratain. ya, Nah loh, saya tahu, percaya diri itu perlu, tapi sadar diri itu harus untuk Power. betul, head to head-nya aja 80% Nova. Oke lah masih ada 20% tidak ada hal yang tidak mungkin kan, bukan berarti kita meremehkan Power, karena dari 20% itu siapa tahu keajaiban terjadi untuk tim Power itu sendiri. Ya, memang masih ada kesempatan untuk Power memenangkan fight bersama dengan tim Envy, tapi tempatnya sama, bahkan saat ini Envy lebih siap lagi karena Paraboy sudah Mhm mengkokang satu mhm. molotov di tangan kanannya, coba dilemparkan menuju ke arah atas, ditahan, terus ditahan. Cukup lama Paraboy menahan satu molotov ini, apakah menghasilkan satu knockdown atau setidaknya menyicil HP dari pemain Power ini? Kayaknya kalau kelihatan dikit ya pemain Power langsung ditimpuk dengan molotov Tim ini. itu dia itu dia, itu yang ditunggu-tunggu oleh Oh. para boy. Dan bahkan ternyata di area yang berbeda lagi-lagi kita melihat EVOS terculik satu, Lizer. Entah masih bisa diselamatkan atau enggak, apalagi di sini kita melihat bagaimana Red Face menggunakan baju yang sangat terbuka, sudah berusaha untuk memberikan tekanan juga terhadap lawannya PK di bagian belakang sana. Lizer kayaknya sulit sih untuk bisa diselamatkan, apalagi tadi kita lihat adanya putar balik yang dilakukan oleh EVOS. Mungkin sadar kalau memang ternyata tim PK ini sudah menjadi begal di jembatan. Ya, PK ini menjepit pemain-pemain EVOS. Di belakang ada satu player yaitu Xenox. Dia yang sedang diincar oleh Redface bersama dengan KF. KF ngelihat tadi belakang masih ada orang ternyata sehingga mundur lagi. Tapi kalau kita lihat dari punggung KF, tanpa senjata sama sekali, tanpa weapon. Seorang KF, apa daya dia hanya bisa terjun ke bawah mencari senjata terlebih dahulu baru nanti akan melakukan balasan lagi mungkin menuju ke arah pemain-pemain PK dan juga tadi terlihat itu terjadi di jembatan, berarti pemain-pemain EVOS gak turun di area drop zone mereka harusnya ya? Itu sih masih menjadi big question mark. Sama halnya juga dengan PK, harusnya mereka drop zone-nya di Pochinki, lah kenapa dia ada di jembatan? Tapi nanti kita lihatlah bagaimana alasannya mungkin bakal dikupas oleh analis kita juga, dan ternyata Aziz, aya naon itu ngangkat ketiak lama betul ya kan terbuka dengan sangat lebar, langsung menjadi salah satu poin lagi untuk tim Nova. Pede udah pasti sih masuk ke player-player dari Nova juga, apalagi mereka sadar sudah tersisa 2 saja, Sans. Ya, untuk saat ini order justru sudah mulai merapat menuju ke arah pemain power, tapi power menyisakan satu player di belakang, bisa saja menjadi pembeda di fight kali ini. Tembakan dilakukan Iya. kembali dan ya inilah yang dirasakan oleh pemain-pemain power ini juga yang harus mulai dipelajari oleh power. Saya katakan kembali, percaya diri itu boleh, tapi sadar diri itu harus untuk tim power karena kita tahu bersama mancing ikan piranha umpannya pakai larva. Semua bisa Cakep. berusaha, yang juara tetap Nova, kita tahu itu. Nah loh, itu dia salah satu pantun andalan dari Sanskui untuk Nova. Emang dibuat spesial ya untuk Nova karena belakangnya fa doang. Iya bener juga, nggak bisa buat tim lain. Betul, tidak ada lagi yang fa selain Nova. Tapi di sini, bagaimana cara DWG? Buset, itu kecepatan tingkat tinggi. Dia langsung ngegas menuju ke arah bagian atas, bahkan dari STE. Dia berusaha untuk membegal juga karena sebagaimana yang kita tahu drop zone dari STE itu kan di bagian Novo Repnoye. Mereka sudah berusaha untuk membegal tapi tidak cukup peluru-pelurunya untuk bisa menculik player-player dari DWG. Ih, DWG juga berarti cepet banget rotasinya. Dia dari Sko loh. Ya betul, itu adalah satu rotasi yang sangat cepat dilakukan
oleh pemain-pemain dari DWG. Ini circle-nya bener-bener ke bawah Cijal harusnya. Karena Oh, tadi ke bawah sekilas banget ya? saya cukup lupa circle-nya menuju ke arah mana, karena kalau dilihat semuanya langsung berbondong-bondong menuju ke area bawah. Ini juga merupakan checkpoint Bigetron kalau mereka harus menuju ke arah bawah kan, lewatin tempat Iya. tersebut yang diambil sama si SG. Bener 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 bener, lewat pesisir-pesisir pantai di area Mhm. utara dari Sosnovka Military Base. Tapi ini bahaya sih untuk dari SG sendiri karena mereka pastinya bakal bertemu dengan HVVP, kemungkinan besar, dan ternyata ini dia, Sosnovka Military Base yang sudah dijajaki oleh EVOS Reborn. Sudah mulai hadir juga di sini, DWG yang baru saja keluar dari school. After school mereka langsung menuju ke arah Sosnovka Military Base. Sadar adanya beberapa step, adanya suara bagi juga bakal langsung dikejar nampaknya oleh seorang Sung. Ya KF langsung melakukan tembakan mungkin menuju ke maksud saya Sung langsung melakukan tembakan menuju ke arah KF, tapi belum dilakukan hal tersebut karena KF mampu menutup vision dari pemain-pemain tim DWG Stone. Saat ini sudah berada di area pesisir dari Pulau A, atau ini sebenarnya di bawah Pulau SMB. Antara di Iya. bawahnya pulau utama atau di bawah Pulau SMB, karena tadi adalah tempat yang cukup tidak biasa diambil oleh pemain-pemain dari tim Vampire atau tim-tim yang berlaga di sebuah kompetisi. Atau memang mapping saya yang jelek? Mmm. Ini harusnya sih pulau enggak, ini harusnya Pulau Sosnovka di bagian kiri Sosnovka, di bagian Oh open iya, field-nya, harusnya ya. benar benar. Iya iya Kiri iya, itu kiri. di situ. Iya, Yang heeh, tebing-tebing. harusnya sih. Betul, karena kalau kita lihat itu kosong, berarti HVVP ini dia main di bagian luar, di bagian utara. Padahal biasanya HVVP itu scrapping di sekitaran dari Sosnovka Military Base. Tadi gue rada lupa lagi garis pesawatnya di mana, short memory syndrome gue kambuh. Tapi dengan melihat bagaimana status dari HVVP masih in the blue, Mhm. itu berarti HVVP bermain di bagian utara juga, berarti areanya tadi masih bisa dijajaki, Sosnovka kosong, bakal banyak sekali perebutan yang dilakukan. Inco pun sudah mulai berenang-renang ria saja, berarti ada tim yang mungkin bakal melakukan super 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 late rotation karena udah sadar diri karena kalau kata lu, San. Ya, itu yang bisa dilakukan di saat yang lain berbondong-bondong menuju ke arah Pulau SMB, harus ada yang mau ngalah terlambat banget menuju ke arah SMB, jangan sampai justru bersamaan. Kalau bersamaan ini yang bahaya. Nah, memang circle-nya menuju ekstrim, Nah menuju ini ke arah bawah Cijel saat ini membanting kembali. Farm masih masuk. Ini keuntungan untuk USG, mereka terlambat masuk dan mereka masih ada di area circle. Walaupun memang kalau circle ngelihat kayak gini sih, nanti lanjutannya harusnya ke bawah lagi nih. STE yang ada di tengah ini harusnya nanti. nah itu dia, STS yang paling enak dan paling nyaman karena mereka langsung split up atau setup di bagian bukit-bukitnya, bukit tinggi dari Novorevnoye. Itu sering banget dilakukan juga oleh professional player dari berbagai macam region untuk bisa mengendalikan, mengkontrol rotasi dari lawan-lawannya karena kecenderungannya adalah banyak sekali lawan yang bakal masuk dari area sekitaran dari Novorevnoye dan memang turun di Novorevnoye ini ketika lu apes, apes banget, ketika lu beruntung, sangat-sangat beruntung. Dan tempatnya si STE itu saya ingat di situ ada satu rumah di high ground, satu tower, dan tower itu bisa menjadi satu vision yang luas sekali Cijal menuju ke arah tim-tim lain saat yang lain berdatangan. Kita melihat juga yang berdatangan adalah saat ini tim S-Team menuju ke arah defensif dari HVVP. Satu tumbang, dua akan coba ditumbangkan mungkin oleh seorang order dengan sebuah DP kali 3, tapi terbuka posisi order sehingga dibalaskan. Tembakan menuju ke arah dirinya, Kitsune pun down. King berhasil menumbangkan kembali pemain dari HVVP. Masih ada dua yang lain, masih ada Matic dan juga masih ada Tixi. Tembakan dilakukan kembali dengan senjata terbaru yaitu Atfal dari pemain tim Nova menuju ke arah HVVP. King low health banget dan itu dia grenade yang sangat manis dari HVVP langsung kembali memulangkan puncak klasemen sejauh ini. Berarti ini kesempatan besar untuk HVVP sebenarnya untuk mengejar poin dari Nova dan ini panas banget ya karena tadi yang ketemu itu adalah top 2-nya. Ya, memang itu adalah pertemuan yang sangat-sangat panas Cijal. Ini adalah pertemuan yang terjadi di area Blue Zone sehingga walaupun HVVP sudah menang, mereka juga masih memiliki PR lanjutan untuk menyelamatkan rekannya dan juga untuk menuju ke arah zona ini, zona yang tidak mudah sama sekali untuk mereka. Bahkan saat ini revive juga harus segera dilakukan. Kalau udah revive, apakah healingnya sempat atau tidak? Menjadi pertanyaan lagi. Apakah masih ada healingan yang cukup untuk menuju ke arah zona? Menjadi pertanyaan lanjutan lagi. Benar 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 benar. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lanjutan pastinya ya, kayak selagi skripsi, udah ditanya satu sama dosen, ada lagi pertanyaan lanjutannya. Memang seperti itu ya, Cijal, Sandika?
Ya, Cijal, kalau tadi sempat dibahas, kita lupa di mana garis pesawatnya itu dari Gatka menuju ke arah Lipovka, soalnya gue lagi nonton di YouTube kan delay ya. oh iya, pinter Gatka ke Lipovka. Itu. Ih, Nah, oke oke oke, menarik 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 di sini. Berarti adanya gambling-gambling juga ya yang dilakukan oleh beberapa tim yang mengganti wow, drop zone mereka. Dan ternyata malah ke selatan banget gitu untuk zonanya sendiri. Nggak heran, makanya ada banyak sekali tim yang mungkin belum siap dari segi lootingan, mau nggak mau mereka memaksakan diri untuk rotasi secepat-cepatnya. Jadinya mereka udah touchdown duluan di bagian pulau selatan, dan banyak sekali area-area yang masih bisa mereka ambil untuk lootingan-lootingan tambahan. Tapi so far, melihat kembali adanya beberapa tim yang sudah mulai menjajaki area-area kekuasaan mereka di bagian pulau military base. DWG sudah mulai repositioning kembali juga, lalu ada Vampire, lalu ada EVOS Reborn juga yang berada di bagian tengah. Tapi masalahnya dari EVOS Reborn ini hanya tersisa 2 aja nih. ya, betul sekali itu yang menjadi PR karena dari awal mereka digempur habis-habisan Cijal, terculik satu persatu pemainnya dan ini lagi menjadi PR untuk tim EVOS. Keculik di awal-awal, keculik satu persatu itu yang membuat mereka tidak maksimal di late game atau di mid game sampai ke late game yang saat ini yang menjadi Mhm, dua pemain terakhir adalah KF dan juga Red Face, giliran mereka yang harus berjuang ditinggalkan Lyzek dan juga Microboy. Sebelumnya Microboy mhm. yang berjuang sendirian, saat ini KF bersama dengan Redfish dan tempat yang mereka ambil juga merupakan tempat yang bisa dilalui banyak tim dan kemungkinannya besar sekali untuk dilalui banyak tim. Ya, itu bakal menjadi tempat yang, high risk high return sebenarnya ya, untuk dari EVOS Reborn itu sendiri. Sembari kita melihat juga tim lawan, yang di mana dari HVVP tadi mereka rotasi sangat ngap dari bagian utara, tiba-tiba udah masuk ke dalam zona, tapi ternyata di bagian pinggiran zona sudah ada satpamnya, Fireflux is here, menembak ke arah bagian depan, tapi ternyata masih bisa di-counter juga oleh seorang Meku, mendapatkan kembali satu, tapi long range fight terjadi. Ini akan menyulitkan untuk kedua tim untuk bisa menyelamatkan kaumnya takedown tapi di-tracking begitu saja oleh seorang Sulkai, masuk ke bagian connect, Saulos kembali menembak ke arah bagian depan. Hei, itu temannya kan? Ya, terlihat juga tadi di facecam satu player saat dia melakukan tracking, gironya dibuat muter banget tadi kalau kita perhatikan di facecam salah satu pemain Fireflux saat dia mencoba untuk memberikan damage menuju ke arah pemain-pemain dari tim HVVP. Saat ini Matic melemparkan satu utility pertama, utility follow up juga sedang dilakukan oleh pemain yang sama, Matic. Dua granat sudah dilemparkan. Ini adalah granat terakhir yang ada di tas dari Matic. Habis sudah granat yang Matic miliki, meledak dan berhasil mendapatkan dua pemain. Ternyata Tixi satu, Matic satu. Yes, double needs dari 2 player yang berbeda berhasil untuk merontokkan, memincangkan player-player dari Fireflux. Dan ini adalah saatnya untuk mereka maju ke arah bagian depan. Tapi hati-hati ada Soulkey yang sudah berada di bagian tempat yang sangat sedikit berbeda. Agak lain memang positioning dari Soulkey. Bisa banget untuk menjadi counter attack menuju ke arah HVVP. Tapi so far dari Tixi masih bisa menculik satu juga. Dan player yang ada di bagian bawah itu adalah Lutz. Lutznya down. Ini akan menjadi posisi yang sulit banget untuk tim asal Turki ini. Tapi ternyata Solskjaer berusaha untuk men-tracking satu player, dua player, tidak berhasil. Last man standing Solskjaer, yang kameranya bukan Solskjaer, harus melakukan putaran. Ya, kita berpindah Cijal menuju ke arah yang berbeda. Ternyata saat ini Olio bertemu dengan tim lain, bertemu dengan tim yang sudah cukup baik bermain di match sebelumnya. Mereka berada di hashtag ketiga tadi, tim asal Maroko yaitu 1 million. Lemparkan utility dan berhasil mendapatkan satu player dari Yudu Lion. Olio offside posisinya karena Olio terlalu jauh dari teman-teman Yudu Lion yang lain. Tidak bisa diselamatkan, menjadi confirm elimination untuk 1 million Venom. Saat ini bergerak dengan kendaraan saja, motor yang dia gunakan. Ada tracking yang coba dilakukan. Venom berhasilkah untuk menyelamatkan rekannya? Ternyata masih berhasil karena Syamil atau Saiful Jamil tadi gagal untuk menumbangkan seorang player dari 1 million. Apakah Saiful Jamil dengan teman-temannya dari Yudo Alliance bisa membawa Yudo Alliance menuju ke arah late game? Karena kalau kita lihat perkumpulan poin dari Yudo Alliance ini sangat tidak maksimal dengan 3 game yang sudah dijalankan, hanya mengumpulkan 11 poin saja. Mereka butuh poin lebih, mereka butuh elimination dan juga placement yang lebih lagi. Bergeser kamera menuju ke arah DWG. Apakah pergantian player yang dilakukan oleh DWG kali ini bakal efektif atau tidak? Lazy Boy tumbang masih terlihat untuk sementara waktu. Pemain-pemain dari tim PK, hanya pemantauan yang dia lakukan, hanya pemantauan yang mereka lakukan. Pertanyaan apakah DWG akan efektif dengan pergantian player atau tidak? Pastinya hanya mereka yang bisa menjawabnya, Cijel, karena saat ini DWG juga sedang melakukan setup dua-dua split yang dilakukan oleh tim asal Korea Selatan tersebut. Tixi
melakukan Hei. pergerakan masuk menuju ke area yang lebih dalam lagi dari circle-nya, tapi tidak mudah karena mereka harus melewati defensif dari beberapa tim. Oh, mereka mengambil jalur yang agak lain memang, menuju ke arah kiri. Tapi kamera pengen banget menangkap banyak sekali momen, terjadi banyak sekali suara-suara tembakan juga di area sekitar. Back in time, salah satu satpam zona yang kali ini yang paling bisa mengganggu HVVP, belum gentar juga, belum berpindah juga, tapi di bukit paling tinggi. Wow, ini nyaman banget Pika tanpa Cu, lagi berusaha untuk mencari elimination point, mungkin tidak ditembak, hanya menjadi informasi saja, tapi ternyata fight sudah mulai pecah juga antara HVVP dan juga Beacon Time. Apakah tadi pergerakan disengage, pergerakan decoy, pergerakan palsu yang membuat Beacon Time lengah? Ya, itu menjadi pancingan yang terus dilakukan oleh tim satu ini dan masih terus berhasil ternyata Cijel. Pancingan-pancingan tersebut tembakan. Lanjutan juga sedang dilakukan Aumstyle. Yang kelihatan Aumstyle ditembak justru Nine Noise yang mendapatkan pemain dari HVVP. Pancingan dibalas dengan pancingan yang lain. Wow, 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 saling memancing satu sama lain, harap-harap ada yang mengambil kembali umpan-umpan panasnya, tapi fight masih cukup panas, masih terus terjadi kembali, lontaran nades demi nades, setup smoke demi smoke, terus dilakukan. Aumspell menjadi last man standing. Kita menyaksikan saat ini Aumstyle datang menuju ke arah compound EVOS Reborn. Semoga saja tidak sampai ke arah compound EVOS Reborn. Semoga EVOS Reborn berhasil untuk mendapatkan elimination dan berhasil ternyata. Satu player dari EVOS Reborn, Redface, yang mendapatkan pemain terakhir dari Back in Time yaitu Aumstyle. Back in Time dibuat tak berdaya, Back in Time dibuat pulang setelah Back in Time tadi mendapatkan WWCD di match yang pertama. Setelah itu tidak kelihatan lagi pemain-pemain dari Babi Pink. Wah gila, padahal tadinya mereka yang nge-defense area pinggiran dari zona, tapi ternyata dengan sangat mudah didobrak oleh HVVP dan ternyata third party masih nyata untuk di fight match Erangel kali ini. 1 million pun sudah dipulangkan begitu saja. Gila ini perjuangan keras banget sih dari HVVP, dia bergerak dari utara late rotation dan ternyata mereka berhasil untuk survive sampai ke bagian pinggiran zona. Tapi contender berikutnya sudah mulai menunggu HVVP di bagian bawah, itu sudah ada DWG juga sama-sama saling kejar-kejaran, pengen banget dapetin zona di arah jam 9. Ini kalau sampai zonanya menuju ke arah top sama Pika, nah ini tempat yang diambil sama top sama Pika itu yang tadi saya katakan. Itu udah susah banget defensifnya buat dijebol tuh kalau sampai zonanya ke situ udah ada yang Iya. ngambil. Ternyata zona untungnya nggak ke top sama Pika. Tapi mereka juga sudah memiliki investasi yang lain di dalam zona, yaitu dua pemain STE yang ada di area pertigaan ini, yaitu Scry bersama dengan Action. Sehingga Pika sama top tinggal datang ke compoundnya Scry sama Action. Ya, dan tadi terpantau Pika sudah regroup ya, menuju ke arah compound yang sudah dihuni oleh dua kawannya. Dan ternyata ini kayaknya fight berikutnya mungkin bakal pecah, karena tadi kita melihat bagaimana kedua tim ini menginginkan area jam 9-nya dan betul saja sung sung sung, langsung sung sung, menembakkan seorang Meku. Dan ini adalah menjadi tembakan pembuka. Genderang perang sudah mulai ditabuhkan juga DWG. Bakal maju ke arah bagian depan, berusaha untuk mencari di manakah letak-letak lawannya, tapi ternyata nggak cuma DWG melawan HVVP. Di bagian selatan, ada PK yang sudah mulai mengintai, pengen juga dapetin bagian-bagian kue dari fight di bagian depan. Ya, satu yang kita tahu saat ini Evo sudah mendapatkan 5 elimination DWG. Ada Matic di sana dengan MG3, pastinya Matic bisa menjadi pembeda menuju ke arah defensif dari DWG. Dan betul saja, belum selesai saya mengatakan Matic langsung mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Osal. Saat ini Sung yang akan menghadapi pemain dari HVPP yaitu DWG. Tembakan dilakukan dan UMI lawan MG3 sudah pasti dimenangkan oleh MG3 apalagi. Positioning dari Matic sangat-sangat baik, sangat luar biasa. DP digunakan oleh seorang Matic tapi dari belakang ada info yang membuat Matic harus menyerah. Matic pulang bersama dengan HVVP. Lagi-lagi third party, nampaknya sudah mulai kecenderungan third party terjadi di sini karena memang bukit demi bukit yang kita lihat ada penghuninya, itu membuka kesempatan lebar untuk melakukan tembakan. Tapi ternyata di sini Spek menolak untuk menjadi spektator, melemparkan nades, memasak nades cukup matang, berduaan dengan Cubs. Adik Luke yang harus tertumbangkan terlebih dahulu. Repoboy berusaha untuk menyelamatkan temannya dari bagian lower ground juga. Di belakang pohon, harap-harap tidak ketahuan dibuka tembakannya, tapi ternyata malah Repoboy yang dipulangkan. PK mendapatkan kembali elimination point. 6 poin sudah dikantongi oleh Pittsburgh Knight. Perlahan namun pasti PK menuju ke arah circle saat ini. Zenox sedang berputar-putar dia dengan sebuah kendaraan. Jadi satu informan menuju ke arah DWG dan Tensa mendapatkan Favian. DWG jebol pertahanan paling depan mereka.
yang harusnya menjadi informan menuju ke arah pemain yang ada di belakang ternyata dipulangkan. Fabian gagal mengerjakan tugasnya dengan baik. Harus membuat 3 yang lain berhati-hati dari tim DWG. Tapi DWG justru melakukan sebuah pergerakan ofensif menuju pertahanan lawan-lawannya. Dan tanpa disadar-sadari, Vampire dari tadi diam-diam baik, sudah berada di bagian selatan juga. Tadi baru kelihatan dia membuka tembakan juga. Tapi kita bakal fokus dengan DWG yang terusan fight. Itu ada bagi berputar-putar di belakang Sung. NBT sudah mendapatkan informasi, pastinya tarik mundur ke arah bagian selatan juga. Satu down dari DWG juga. Ternyata kali ini agak sulit. Sudah mulai dimasak niche-nya dari NBT menuju ke arah bagian depan juga. Apakah connect? Dan ternyata masih belum. Hanya cicilan damage saja yang masuk ke arah bagian dalam. Tapi Squash sedang berupaya keras juga untuk menembak ke arah bagian depan. Dan nampaknya kali ini DWG dipretelin satu persatu playernya. Ya, kita melihat bagaimana mereka tertahan, mereka terjepit, mereka sulit sekali untuk membalaskan tembakan dari lawan-lawan. Lihat arah defensif DWG, kita melihat saat ini NBT tiba-tiba datang, melakukan tembakan, mengagetkan pemain-pemain dari tim PK. Bahkan justru DWG yang pulang seluruhnya menuju ke arah lobby karena kedatangan tamu tak diundang. Wow, tamu tak diundang tersebut bernama Inko, dan bagaimana cara Inko tadi mendobrak positioning atau sisi pertahanan dari DWG itu benar-benar bagus banget. Dan ternyata di sini ada juga yang sedang berusaha bertahan, yaitu Vampire. Sedang berusaha untuk mendapatkan beberapa lawan-lawannya, kali ini PK sama-sama berusaha untuk masuk dari bagian jam 6. Dan yang paling nyaman dari tadi ya udah STE terus-menerus. Ya, memang mereka yang sudah menguasai zona dari tadi. Walaupun memang STE di match kali ini kalau kita lihat belum banyak elim yang didapatkan, tapi mereka kuat dengan 4 player dan mereka masih dapat zona. Tinggal menunggu waktu untuk STE akhirnya keluar dari defensifnya. Tinggal menunggu waktu untuk akhirnya STE berani melakukan tembakan menuju lawan-lawan yang sudah berdatangan, dan juga kemungkinan besar lawan yang berdatangan menuju ke arah STE itu adalah lawan yang baru selesai menghadapi sebuah fight, sehingga STE tinggal mengclear aja lawan tersebut seperti yang sedang dilakukan menuju ke arah Mythic. Betul, lagi berlari-larian di ladang lepas, akhirnya dipulangkan dan dibikin tersisa di sini. Kelihatan di depan sana sudah di-lockdown oleh seorang Stone, di tracking, satu down, satu lagi tapi harus melakukan reload terlebih dahulu untuk Stone. Inko kehilangan satu penggawanya, seorang Vector. Langsung saja ada kembali tembakan susulan dari Vampire, tapi hati-hati Vampire. Adanya STE yang sedari tadi melakukan tembakan-tembakan dari kejauhan juga. Inko kayaknya sudah terjegal, nggak bisa kemana-mana. Tapi EVOS Reborn, Sanskui masih ada 2 orang bertahan sedari tadi. Dan yang perlu kita apresiasi dari EVOS Reborn, lagi-lagi elimination mereka cukup banyak. 5 elimination yang sudah dikumpulkan. Kups tumbang dia, membuat satu rekannya harus bertahan di area tersebut. Bermodalkan satu wajah saja. Berhasilkah satu player dari PK untuk menahan gempuran-gempuran pemain-pemain Vampire? Ternyata berhasil karena Vampire lah yang pulang harusnya menuju ke arah lobby, atau belum. Ternyata Vampire masih ada. Vampire masih ada, tadi yang muncul malah aset dominating. Ya. Stone masih terbatu-batu dengan Slap juga. Berusaha untuk maju ke arah bagian depan, tapi top lane enak banget top on top. Tembak dari arah bagian depan, dari bagian atas. Itu nyaman banget, tapi what happened aye naon? Ternyata ada granat meledak di depan komuk yang lain. Ini fight-nya ada di 3 arah, coy. Ya, betul sekali, sangat-sangat padat apa yang kita lihat di tempat ini. PPE harus segera bangkit kembali. Kita saksikan memang Revo juga melakukan pergerakan yang sangat bersama dengan Mafioso untuk sementara waktu. Alpha 7 saat ini kita lihat tumbang satu playernya. Pergerakan yang juga ditujukan oleh Top. Selain ada juga ID, tapi kita belum melihat tembakan yang ID dari lawan-lawan yang sedang berusaha menembak maju dari bagian pinggiran zona. Sejauh ini masih terus menuju ke arah rumah dari STE, belum adanya pergantian zona ke arah lawan. Tapi EVOS masih menjajaki pinggiran-pinggirannya cukup nyaman, hanya dengan 2 player saja masih bisa bertahan. Dan USG, ini gimana caranya nih? USG bisa masuk ke arah bagian dalam, karena kalau dia bergerak dengan mobil itu secara otomatis bakal menjadi shooting gallery. Dari EVOS bisa nembak, dari STE juga bisa nembak. Ini yang dilakukan dari Luva adalah nungguin momen. Ya, itu yang harus dilakukan, memang menunggu kedatangan dari tim-tim lain. Swap saat ini juga sudah kedatangan tamu tadi undang, tapi Swap berhasil melakukan sebuah defensif karena dia meledakkan satu kup RB yang digunakan oleh Alpha 7 bermodalkan sebuah DBS.
Tembakan dilakukan oleh Schweppes dan dia mendapatkan elimination yang dia butuhkan. Ternyata shotgun gaming body masih menjadi salah satu weapon yang sangat-sangat efektif asalkan kena menuju ke arah lawannya dan Schweppes kena semua tembakannya. Bulletsnya masuk menuju ke arah lawan yang dia inginkan. Tapi rumah Mur kali ini akan aksi yang jahat antara dua tim. Ada EVOS juga, ada USG juga, tadi ada Lufa seorang diri. Di kamera geser lagi, banyak banget yang geser-geser terus tapi Lufanya down, Naotonya down. Masih bisa dipretelin juga KF. Needs-nya connect menuju ke arah player-player dari USG dan lagi-lagi percobaan yang kedua dari seorang KF. Redface pun turut serta memberikan follow up dengan molotov-molotovnya. Ya, kembali ke papan jalan kaki pelan-pelan namun pasti EVOS Reborn mendapatkan elimination demi elimination. Mereka juga mempreteli lawan-lawannya. Misalkan satu untuk USG kali ini kita lihat Sky tembakan demi tembakan menuju ke arah banyak player tadi. Satu yang sedang diincar berhasil kan, ternyata berhasil. Alpha 7 dipulangkan menuju ke arah lobby. KF melakukan tembakan lagi menuju tim yang sama yaitu tim asal Jepang USG. Nice banget tembakan dan nades dari EVOS. Kolaborasi yang sangat luar biasa, sangat manis. Harap-harap EVOS masih bisa bertahan, tapi STE langsung gak mau kehilangan tempo dan ritme maju ke arah bagian depan. Pede banget lihat di bagian minimapnya bagaimana cara STE langsung nge-push, langsung ditempelin dua tim yang masih bertahan di bagian pinggir. Kita saksikan untuk saat ini top 3 pertama didapatkan oleh EVOS Reborn di match yang keempat. Tapi satu player mereka tumbang, KF tumbang di sana. Sulit untuk diselamatkan karena berada di compound yang berbeda dengan Redface. Tembakan dilakukan oleh STE. Inilah yang saya katakan tadi. STE tinggal menunggu waktu untuk mereka keluar dari pertahanannya. Tinggal menunggu waktu untuk mereka mendapatkan elim demi elim. Dan akhirnya sudah ada 6 elimination yang dikumpulkan oleh tim STE. Terakhir kita melihat mereka mendapatkan elimination kedua itu di menit 23. Saat ini menit 27. Tiba-tiba udah 6. Betul. Kandang dari STE sudah dimulai dibuka dan inilah saatnya STE untuk memburu EVOS. Redface lagi single bisa dapat